apakah anak yang terdaftar di prasekolah berkembang dengan baik dibandingkan dengan yang tidak masuk prasekolah? Misalkan yang langsung SD ya, tidak masuk PAUD, apakah perkembangannya sama atau tidak? Nah, itu dikategorikan bahwa sama saja gitu ya. Hasil penelitian menyebutkan itu, tapi bisa saja itu berbeda tergantung penelitiannya. Nah, kemudian kita bisa melihat di sini langkah melakukan formulasi permasalahan penelitian. Diawali dulu dengan identifikasi bidang atau bidang subjek yang luas dan menarik. Kemudian membedah ya, memilih pilihan itu apakah sesuai dengan tujuan penelitiannya. Kemudian membatasi. Nah, jadi kalau misalkan terlalu luas lingkupnya kita batasi saja pada bagian-bagian tertentu. Kemudian langkah ketiga itu adalah apa yang menarik. Dari batasan masalah itu tentunya hal yang menarik yang akan diambil sehingga bisa menjadi sebuah pernyataan atau pernyataan penelitian. Nah, sehingga itu bisa dijadikan sebuah rumusan untuk menentukan tujuan penelitian. Nah, kalau itu belum sesuai kita kembali lagi. Tapi kalau dalam tahapan skripsi ada yang disebut dengan identifikasi masalah. Namun sebelumnya ada pembahasan tentang latar belakang, identifikasi masalah, kemudian dibatasi, kemudian setelah identifikasi masalah dibatasi, kemudian rumuskan masalah, kemudian baru tentukan tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu harus dijawab oleh kesimpulan. Berikutnya, ini adalah skenario subjek ya. Kita melakukan analisis terhadap hasil penelitian. Nah, skenario proyeknya kita lihat di sini. Ini tugas ya yang harus dikerjakan. Ada 2 artikel, ini linknya silahkan dilihat. Dilihat di sini adalah fokusnya apa, judul penelitiannya apa, fokusnya apa, kemudian masalahnya apa, tujuan penelitiannya apa, hipotesisnya apa, kemudian datanya apa, sumber datanya apa, instrumennya apa, kemudian prosedurnya apa, prosedur data analisisnya, validasinya, kemudian tujuannya ya, purpose, kemudian hipotesis, data sumbernya, instrumennya, kemudian data collection-nya, data analisisnya, kemudian validasinya, dan realitasnya. Nah, baik yang berikutnya ya, saya bahas materi yang berikutnya. Nah ini, tentang menentukan dari state of the art ya, atau keterbaruan dari sebuah kajian. Yang pertama adalah kita gitu harus melihat bahwa peneliti itu akan memperoleh informasi mengenai masalah penelitian yang diteliti. Kemudian membuktikan bahwa masalah penelitian sedang diteliti mempunyai hubungan relevansi. Kemudian penelitian yang dilakukan akan menunjukkan pendekatan yang berbeda. Kemudian penelitian juga bisa menghasilkan penelitian terlebih dahulu yang menjadi rujukan. Nah, ini tujuannya untuk mendapatkan untuk menuliskan ya dari state of the art itu bahwa kita akan bisa melihat gap penelitian apa yang belum diteliti orang lain. Nah, itulah yang semestinya menjadi masalah. Yang berikutnya adalah bagaimana cara merangkai state of the art itu. Yang pertama di sini disebutkan ada masalah yang praktis gitu ya, penelitian pendahuluan, ada pengamatan dari sekitar dan akal sehat. Nah, itu muncullah suatu teori-teori kemudian kita rangkai. Nah, dari tinjauan pustaka itu kita bisa melihat ada menuliskan state of the art, kemudian gap teoritiknya dan fenomena prediksinya. Nah, ini bisa ditentukan bahwa itu ragu-ragu atau tidak ada teori ya, kemudian teori tidak lengkap. Nah, itu yang kita bisa melihat bahwa dalam penyusunan state of the art itu harus sesuai dengan keterbaruan yang kita dapatkan daripada fenomena ilmiah ini gitu ya. Nah, berikutnya adalah ini cara mudah untuk menuliskannya. Jadi kalau misalkan kita mengambil satu rujukan paper ya, judulnya apa, masalahnya apa, tujuan penelitiannya apa, kemudian metodenya apa,
kontribusinya apa, kemudian domain aplikasinya apa, dampaknya apa, simpulannya apa, kemudian pucuk risetnya apa. Nah, sehingga kita bisa melihat, oh ternyata bagian ini yang belum ada. Nah, itulah menjadi fokus penelitian kita. Nah, untuk matriks 2, kita lihat di sini ada em, makalah ya atau paper ya, kemudian risetnya seperti apa, metodenya apa, temuannya apa, kemudian kekuatan kelemahannya apa. Nah, itu yang menjadikan rujukan di mana kita bisa menentukan bagian mana yang menjadi penting dalam penelitian ke depan. Nah, ini bisa lihat silahkan ya dari beberapa video ya yang ada di LMS untuk mempelajari bagaimana cara menyusun novelty. Ya, di sini ada tips menentukan novelty, keterbaruan dalam penelitian, kemudian menentukan novelty untuk penelitian dan mapping riset ya menggunakan post viewer ya. Di sini ada post viewernya. Jadi seperti menggunakan software ya. Kemudian kita lihat di sini ya untuk masalah dari model dari kognitif model dalam menentukan atau menemukan daripada state of the art itu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari tabel di sini, ini sebenarnya hal yang sangat mudah ya, di mana dari cara mencarinya, kemudian topik-topiknya, kemudian risetnya atau penelitiannya, kemudian bagaimana menuliskannya ya, kemudian mempublikasikannya. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk hal yang paling mudah adalah ketika kita melihat topik-topiknya ya. Jadi kayaknya apa yang sekarang sedang tren gitu ya. Kemudian kita lihat di situ mappingnya ya, isu-isu yang sedang berkembang apa gitu. Sehingga itu menjadi menarik untuk diteliti. Ya ini contohlah kalau suatu hari nanti skripsi gitu. Jangan membuat sesuatu yang sudah banyak dilakukan orang. Nah, mestinya yang berbeda ya. Baik, untuk minggu ini hanya 2 materi dulu. Nanti kalau misalkan ada yang dilanjutkan minggu depan atau ada yang ditanyakan dulu, silakan. Tugasnya apa? Sudah jelas ya. Proposalnya kan sudah dibuat dulu. Nah, minggu besok 3 materi saya akan sampaikan ya. Materi ke-8, ke-9, 10, 11. Kemudian pertemuan ke-14 adalah presentasi dari hasil riset mininya. Di riset mini itu tidak terlalu banyak yang harus ditampilkan, yang jelas ada bab 1 ya, bab 1, kemudian langsung ke metode saja, kemudian hasil penelitian dan kesimpulan. Jadi hanya 4 saja. Jadi landasan teorinya tidak perlu. Nah, itu berdasarkan 2 data, apakah mau data primer atau data sekunder, terserah ya. Dan itu bobotnya adalah 60% ya. Jadi kalau tugas-tugas yang kemarin itu case base 1, 2, 3 ya dengan UTS, itu masing-masing 30-an, berarti 40-an persen ya untuk ketiga tugas itu. Jadi kalau misalkan yang mengumpulkan dapat nilai, tapi nanti yang riset mininya itu adalah 60% sisanya. Jadi 60% hasil riset mini itu menentukan mendapatkan nilai A, B, C-nya gitu ya. Jadi kalau menurut saya karena ini project based learning, maka harus di atas 50% bobotnya. Silakan ada pertanyaan. Kalau tidak ada mau diakhiri karena dalam konsep kuliah saya ini adalah micro learning saja ya untuk penegasan ya. Silakan. Oh, boleh silakan. Oh, tidak. Tahap pengerjakannya itu kan sesuai dengan panduan yang umum ya. Sebentar, kalau di materi untuk mengerjakan riset, enggak, di sini tidak diajarkan bagaimana melakukan mengerjakan riset. Jadi risetnya secara umum boleh menggunakan istilahnya itu metodologi ya, gunakan yang seperti riset development misalkan
atau misalkan kita lakukan penelitian berdasarkan survei gitu, itu boleh silakan. Tapi ini kan semuanya anak teknik ya, kalau teknik baiknya penelitian teknik saja. Nah, tahapannya seperti apa bisa lihat dari contoh skripsi atau contoh penelitian-penelitian yang sudah ada di ini ya, di apa namanya tuh di luaran gitu. Bisa searching di internet. Jadi sengaja tidak kami sediakan ya, karena itu mudah diperoleh. Ya, baik, ada lagi. Sudah cukup. Kalau cukup, saya akhiri perkuliahannya. Jadi saya ingatkan lagi ya, untuk yang sudah mengupload di sistem, itu tidak perlu ya, karena sudah dianggap sudah mengerjakan riset mini. Tapi kalau yang belum, minggu depan ya, kita presentasikan dahulu proposalnya yang sudah dikirimkan, nah kemudian dikerjakan riset mininya, kemudian minggu ke-14 presentasi. Nah, bobotnya adalah 60% presentasi hasilnya. Apa saja dalam penelitian itu? Penelitian tentunya kan ada 5 bab ya. Yang pertamanya adalah pendahuluan, yang keduanya adalah landasan teori, yang ketiganya adalah metodologi, keempatnya hasil penelitian, kelimanya kesimpulan. Tapi nanti yang dipresentasikan hanya 4 saja. Pendahuluan atau latar belakang, kemudian metodologi, hasil penelitian, dan kesimpulan. Tapi papernya atau tugasnya yang dikumpulkan lengkap 5 babnya. Gitu. Nah, cara nyusunnya seperti apa, itu bisa lihat contoh penyusunan skripsi atau penelitian-penelitian yang ada di luaran yang bisa dicontoh gitu ya. Nah, cukup? Ada lagi? Mau tanya? Izin bertanya, Bu. Oh, boleh silakan. Yang dipresentasikan minggu depan itu untuk tim yang sudah mengupload di Simbel Mawa atau seluruh tim ya, Bu? Tidak. Jadi kalau yang sudah ini sudah di Sibel Mao itu sudah dianggap selesai mengerjakan tugas. Berarti yang minggu depan itu adalah yang akan mengerjakan riset ini. Gitu. Jadi kalau yang sudah upload di Sibel Mawa ya tinggal menyerahkan bukti uploadnya saja. Berarti tugas riset ininya sudah selesai. Tuh ya. Jadi Eh, kalau yang berat- belum, gimana Mas? Berarti yang dipresentasikan untuk minggu depan itu apa saja ya, Bu? Untuk yang belum. Rencana penelitiannya, rencana penelitiannya. Rencana penelitian itu ya cukup ini saja tadi. Latar belakangnya apa, metodenya apa, sudah itu aja. Oke, terima Jadi kan kasih, Bu. kalau dia baik. Jadi di dalam tadi disampaikan dalam penelitian itu kan sudah saya sampaikan tadi ya bahwa pertama adalah yang disebut dengan tujuan penelitian, sorry, latar belakang dulu, kemudian identifikasi masalah, pembatasan, perumusan, tujuan penelitian, kemudian metodologi. Nah itu di proposal tuh muncul seperti itu. Kalau landasan teori tidak usah dipresentasikan, tidak apa. Nanti pada saat eh, penjelasan tentang hasil riset mininya, yang pertama adalah membahas tentang hasil penelitian. Maka presentasinya hanya 4. Pertama adalah latar belakang, metodologi, hasil penelitian, dan kesimpulan. Ya, artinya 5 slide cukup lah gitu, nggak usah banyak-banyak. Nah, untuk itu khusus ya, maka nanti tidak usah presentasi langsung, bisa saja nanti untuk yang presentasi di penelitian gitu ya, atau presentasi hasil penelitian bisa saja tidak langsung, tapi misalkan dibikin rekamannya pakai pakai apa Zoom gitu ya, kemudian masukkan ke channel YouTube gitu. Nanti tinggal ditulis logika penelitian ilmiah, proposal riset mini, namanya ini, riset pengampunya nama saya gitu. Jadi di-upload aja. Sekarang kalau misalkan channel YouTube-nya, apakah mau pakai punya siapa atau mau bikin sendiri, silahkan gitu. Yang jelas kalau misalkan seperti
apa namanya tuh, nunggu giliran terlalu lama ya di Zoom ini, misalkan boleh saja kita sepakati pakai rekaman saja kemudian masukkan ke link YouTube. Nah, artinya bahwa itu, bisa menjadi bagian daripada mempublikasikan hasil penelitiannya. Bisa saja mungkin nanti hasil penelitiannya kalau sudah dikerjakan penelitiannya ya. Nah, untuk yang hasil yang proposalnya kemarin kan sudah dikumpulkan gitu ya. Nah, tetapi harus dipresentasikan supaya ada kasih masukan dari teman-teman ya, kemudian akan dibuat metodenya seperti apa. Baik, ada lagi silakan. Ada lagi? Sudah cukup? Boleh, silakan. Mhm. Iya, dikumpulkannya di LMS, tapi kalau misalkan agak kesulitan di LMS boleh oleh PJ-nya ya, Mas Adam ya, dikumpulkan dalam satu folder, kemudian kirim ke saya via email ya. Tentunya biar itu kan ringan, hanya hanya 1 atau 2 lembar ya, jawabannya nggak terlalu banyak. Kalau mau banyak boleh nilainya lebih banyak juga gitu. Itu dikirimkan, eee, lewat ini aja, apa namanya itu, OneDrive boleh atau Google Drive boleh. Jadi dikerjakan ya seperti kemarin kan proposal juga kan lewat Google Drive ya. Nah sekarang UTS juga begitu. Jadi kemarin saya sudah minta dibuka gitu, ternyata memang di logika itu tidak ada soal UTS ya. Memang, tidak kita sepakati ada soal UTS, tapi di situ ada penugasan ya. Baik, kalau UTS itu saya sampaikan tidak ada batas waktu, silahkan mengumpulkan kapan saja. Yang jelas pada saat penilaian akhir, ya harus dikumpulkan, nanti kalau tidak kan tidak bisa menjadi masuk kriteria, karena bobotnya itu kan mempengaruhi nilai akhir. Saya sampaikan, nanti pengumpulan riset mini itu di minggu ke-14 tidak boleh terlambat, yang terlambat nanti dikalinya 0, ya. Nah, riset mininya selama 1 bulan, bebas, mau riset artikel boleh, data sekunder boleh. Kalau data sekunder itu datanya ambil saja dari penelitian masa lampau, itu boleh. Karena kan ini latihan melakukan riset ya, risetnya juga sederhana, riset mini. Oke, ada lagi? Cukup? Kalau cukup kita akhiri ya. Tapi nggak apa-apa, boleh tanya-tanya nanti di grup ya kalau kurang jelas ya. Baik, semuanya salam sehat ya. Mudah-mudahan senantiasa sehat dan minggu depan waktunya agak panjang untuk presentasi ya. Baik, mohon izin pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.